Halo guys, Fandi di sini. Kali ini kita akan membahas tentang 6 bentuk soal tes BUMN terbaru. Apakah makin susah? Nah, sebelum lanjut, buat teman-teman jangan lupa ya untuk subscribe channel ini dan juga like tayangan ini. Nah, baik, langsung aja kita bahas. Kita mulai dari overview dulu. Nah, teman-teman TK tes itu dihadapkan pada 6 bentuk tes, yang mana dibagi menjadi 3 kategori. Pertama itu kategorinya adalah survei, yang kedua TKD, dan yang ketiga adalah core value. Untuk survei sendiri, jumlah soalnya ada 19, dan durasinya sekitar 5 menit. Dan untuk TKD dibagi 4, yaitu ada verbal logical reasoning, number sequence, word classification, dan diagram reasoning. Jumlah soalnya sama, 25 soal, dan durasinya beda-beda. Yang paling banyak adalah number sequence atau deret angka sebanyak 27 menit. Untuk diagram sendiri yang kedua tertinggi yaitu 20 menit, verbal logical yaitu 18 menit, serta word classification itu 8 menit. Setelahnya, teman-teman lanjut ke tes nilai diri atau di sini core value, ada 90 soal dengan durasi 30 menit. Jadi jumlah soalnya kira-kira 29 soal dan durasinya adalah 108 menit. Namun durasi di sini ada tambahan lagi ya, yaitu tambahan ketika kita membaca petunjuk soalnya. Nah, dari sini kita bahas lebih detail terkait masing-masing subtesnya. Yang pertama survei, ini bicara tentang pertanyaan umum ya seputar BUMN, kemudian kira-kira apa sih nilai manfaat BUMN, kemudian kenapa sih kamu tuh milih BUMN dan sebagainya. Jadi intinya di sini survei, dan untuk survei ini itu sifatnya nggak ada benar nggak ada salah ya. Jadi buat teman-teman mungkin bisa mengisi dengan sejujurnya, sehingga mungkin dari BUMN-nya sendiri bisa menjadikan feedback untuk perbaikan yang lebih ke depannya. Oke, berikutnya lagi kita lanjut, yaitu verbal logical reasoning. Nah, ini mirip kayak soal-soal cerita atau juga penalaran analitis ya teman-teman. Contohnya di sini, 5 orang mahasiswa telah selesai menempuh ujian akhir semester. Nilai yang diperoleh oleh Mira lebih tinggi daripada Rika. Tini mendapat nilai tertinggi. Nilai Yeni lebih tinggi daripada Mira. Fulan mendapat nilai lebih rendah dibandingkan Mira, tetapi lebih tinggi dibanding Rika. Nah, pertanyaannya, Rika memperoleh nilai paling rendah. Apakah pernyataan ini benar, salah, atau tidak dapat ditentukan? Nah, jadi untuk jawabannya saya serahkan ke teman-teman. Ini menjadi tugas satu teman-teman ya. Nanti untuk jawabannya silakan tuliskan di kolom komentar. Oh ya, kita info juga untuk soal ini diadaptasi dari websitenya temanaisan.com, yang mana ada paket untuk khusus persiapan BUMN. Silakan ya buat teman-teman kunjungi websitenya dan juga lakukan pembelian karena saat ini ada promo potongan harga. Oke, kita lanjut lagi teman-teman untuk yang subtes berikutnya, yaitu ada number sequence atau deret angka. Nah, katanya sih untuk soal ini yang paling susah ya deretnya karena macam-macam. Nah, jadi kalau selama ini kita bicara deret itu kan tentukan angka berikutnya ya, titik-titik berikutnya berapa. Kalau sekarang angka itu sudah ditentukan, tinggal kita cari dari deret ini mana yang nggak sesuai atau mana yang salah. Nah, teman-teman diberikan angka dan silakan tentukan mana nih dari huruf A, B, C, D, dan E ini yang salah. Untuk soal ini jawabannya saya serahkan ke teman-teman ya. Ini jadi tugas 2 teman-teman, nanti jawabannya silahkan tuliskan di kolom komentar. Oke, kita lanjut lagi untuk subtes berikutnya, yaitu word classification atau klasifikasi kata. Nah, ini tes yang paling mudah ya, hanya 8 menit, wajar. Jadi teman-teman pada soal ini teman-teman akan diberikan beberapa kata, kira-kira di kata-kata itu mana yang bukan dari kelompoknya. Seperti di sini, manakah yang tidak termasuk kelompoknya? Ungu, magenta, biru, jingga, dan merah. Kira-kira mana nih yang nggak masuk kelompoknya? Nah, di sini untuk jawabannya saya serahkan juga ke teman-teman. Ini jadi tugas 3 teman-teman, nanti silakan tuliskan di kolom komentar ya. Oke, berikutnya untuk tes diagram reasoning atau kita bilang nih figural ya. Nah, kali ini figuralnya cukup unik nih karena bentuk tes ini belum ada di tes-tes BUMN sebelumnya. Nah, di sini saya contohkan ada 3 bentuk proses ya. Jadi di sini kalau saya boleh ibaratkan ini seperti pabrik lah ya, seperti pemrosesan. Misalnya di sini kita berikan sebuah bahan. Dari bahan ini diproses dengan cara satu, maka bahan yang kotak tadi berubah jadi kotak hitam. Jadi seluruhnya hitam semua. Nah, dengan model prosesan yang kedua, jika ada suatu bahan, maka bahan ini terpotong. Nah, dari oval terpotong setengah hasilnya. Kalau dengan pemrosesan yang ketiga, yaitu jika ada sebuah bahan, maka jika sudah diproses, ada tambahan lingkaran di depannya. Nah, kira-kira begini. Jadi dari 3 sistem ini, teman-teman ditanya, jika ada sebuah bahan menggunakan sistem nomor 2, jadi seperti apa? Jadi kita cek nih, sistem nomor 2 kan seperti ini ya cara kerjanya. Jadi ketika masuk barang,
itu nanti jadi keluarnya adalah separuhnya. Jadi ini kita potong nih hasilnya. Harusnya hasilnya adalah yang ini ya teman-teman ya. Mana kira-kira jawabannya? Nah ya, yang ini adalah opsi E gitu. Dan untuk soal ini ada kalanya teman-teman ditanya nanti untuk pemrosesannya enggak satu aja, tapi lebih dari satu ya. Misalnya seperti ini. Tadi soal yang sama, tetapi ada sebuah bahan lagi. Bahan ini diproses dengan cara satu, kemudian dengan cara tiga. Kira-kira jadi seperti apa? Nah, untuk jawabannya silahkan teman-teman tuliskan di kolom komentar ya. Ini jadi tugas 4, teman-teman. Oke, kita lanjut lagi untuk subtes berikutnya, yaitu di sini penilaian diri atau dibilang core value akhlak BUMN. Nah, untuk saat ini opsi yang ditawarkan itu hanya 2, teman-teman ya. Tapi bisa jadi melebar juga, bisa ada dapat 4 ya. Kalau yang 2 ini menurut saya lebih mudah karena jawabannya sangat kontras. Kalau misalnya opsinya 4 atau 5 itu kan ada gradasi skor ya, ada gradasi opsi. Jadi kita harus dituntut mencari jawaban yang benar dari benar. Kalau ini enggak, jawabannya sangat kontras. Contohnya, saat pimpinan menugaskan saya melaksanakan sesuatu yang bertentangan dengan peraturan berlaku, maka saya menolak dengan halus atau melaksanakan. Kan ini kontras ya, kita tolak atau terlaksanakan. Jadi untuk jawabnya teman-teman, jika sudah paham core value akhlak, yaitu lebih tepatnya adalah loyal, yaitu pada poin 3, patuh pada pimpinan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan etika, maka untuk soal ini kita langsung aja bisa menjawabnya dengan mudah ya. Tentu jawabannya adalah ya kita tolak dengan halus. Nah, kemudian berikut lagi ada soal nih. Saya senang bila mengerjakan pekerjaan yang saya kuasai atau mendorong saya untuk terus mempelajari hal baru. Nah, untuk soal berikutnya ini ada 3 soal lagi. Untuk jawabannya saya serahkan ya ke teman-teman. Silahkan tuliskan di kolom komentar. Oke? Nah, demikianlah untuk 6 subtes BUMN. Semoga bermanfaat. Dan terakhir buat teman-teman, jangan lupa join grup bahas soal BUMN, yaitu melalui scan barcode ini atau melalui link t.me/soalfrbumn. Oke, kalau gitu buat teman-teman yang saat ini mau ujian, semoga dimudahkan. Dan buat yang sudah ujian, semoga hasilnya bisa maksimal. Saya Fandi AP, saya undur dulu dan sampai ketemu pada tayangan selanjutnya.